Bismil abi walibni wa ruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, siapkan telinga Anda karena berita ini hanya dapat disyukuri oleh orang-orang yang menerima kabar baik dengan hati nurani yang terbuka. Bagi kaum Konoha, rakyat Konoha, apalagi yang bergelar pikiran-pikiran sempit, ayo tidak usah tonton karena ini akan menyakiti hati Anda. Oleh karena fakta yang diberitakan bahwa apa yang terjadi beberapa hari sebelum ini terjadi kecelakaan yang menimpa Presiden Iran, maka ada berita yang menghebohkan teman-teman. Ada banyak orang yang diberitakan, diinfokan percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu percaya atau tidak? Mari kita lihat dulu beritanya. Tidak perlu kepanasan, kasih Kristus yang memberkati kita. 42 years of Islamic rule has brought 42 tahun di bawah pemerintahan yang menerapkan syariat Islam telah menyebabkan kesengsaraan kepada masyarakat Iran. the people of Iran to a miserable life, the corruption, the violence, Korupsi, kekerasan, pembunuhan, the killings, and the people of Iran have dan orang-orang Iran sampai pada kesimpulan bahwa Islam bukanlah solusi bagi mereka. Islam adalah pembawa masalah dalam dan harus dilenyapkan. come to a point that Islam is not our solution. Islam is our problem, and we need to get rid of it. And this didn't happen overnight. So the rejection of Islam is not an Dan penolakan terhadap Islam ini oleh orang-orang Iran bukanlah keputusan emosional yang diambil hanya dalam waktu singkat atau semalam. overnight emotional thing. It has taken them over 40 years. Tapi membutuhkan waktu hingga 40-an tahun secara bertahap melalui perjalanan panjang. Gradually traveling, journeying towards against the away from Islam and Mereka menjauhi Islam dan berjalan mendekat menuju kepada Kristen. towards Christ. Not everybody is interested in Memang Christianity, tidak but semua when you come, everybody is memang interested tidak semua orang Iran tertarik pada ajaran Kristen. in Christianity, but when you compare Islam and Christianity, Tetapi ketika mereka membandingkan ajaran Islam dan Kristen, kabar Injil benar-benar sangat menarik perhatian mereka. the message of the gospel is very, very attractive. It's completely opposite of what Islam Ajaran Islam benar-benar bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dalam Kristen. is. So when they reject Islam, they look around. Oh, Dan ketika mereka menolak Islam, mereka kemudian melihat di sekitar dan oh ternyata ada ajaran. Dan ketika mereka menolak Islam, mereka kemudian melihat di sekitar dan oh ternyata ada ajaran yang benar-benar bertolak belakang dengan Islam, dan itu adalah Kristen. there is the exact opposite of it, and that's Christianity. That's why Iran has the fastest growth Itulah kenapa negara Iran menjadi negara yang pengabaran Injilnya paling cepat pertumbuhannya di dunia. evangelical population in the world. For Ya, Sobat Waras, ini dimuat oleh sebuah akun For Alpha. Ini dimuat 5 hari lalu dan kita lihat ya. 2 years of Islamic rule, Dia memberikan sebuah caption, Iran menjadi negara tercepat pertumbuhan ya pengabaran Injil di dunia. Dan apa yang disampaikan dalam channel ini memang sangat-sangat mengejutkan kawan-kawan. Dan wajar ketika kemarin Presiden Iran Raisi tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat yang terjadi. Justru sebagian masyarakat Iran itu merayakan kematian Raisi. Bahkan mereka menyalakan kembang api
dan mereka berpesta pora, bergembira sangat luar biasa, tidak ada rasa duka cita. Apa yang melatar belakang itu? Ya karena itu mereka sama sekali tidak simpati kepada Raisi, karena Raisi sudah membunuh ya hampir 30.000 masyarakat Iran ya. Dan yang terbaru yang viral yaitu seorang wanita yang salah menggunakan jilbab menurut syariat Islam di Iran, yang akhirnya dipenjara dan mati ya, dibunuh dalam penjara. Itulah yang memunculkan protes dari masyarakat Iran, dan mereka benar-benar muak dengan syariat Islam yang di Iran, kawan-kawan. Bahkan kita tahu mereka rame-rame membuka jilbabnya, bahkan ketika ada ustadz atau ulama yang mereka temukan ya di jalan-jalan itu, mereka tarik ya topinya. Artinya mereka benar-benar kesal ya terhadap syariat Islam yang di sana. Dan Anda tahu juga bahwa kematian masyarakat Iran itu dikecam oleh dunia. Dan anehnya kawan-kawan ya, warga-warga di Konoha itu malah tidak bersimpati ya, malah mereka happy-happy saja melihat bagaimana warga Iran itu dibunuh hanya gara-gara salah menggunakan jilbab. Tapi ketika sang pembunuh ini tewas, warga Konoha malah berduka cita. Ya inilah sebuah ironi dan sangat-sangat tidak masuk akal ya, akal waras kita ya. Ketika masyarakat Iran dibantai hanya gara-gara salah menggunakan jilbab, itu masyarakat Konoha itu tidak ada rasa duka cita. Justru banyak yang senang ya. Artinya katanya Iran sangat ketat menerapkan syariat Islam. Tapi ketika kemarin sang pembunuh itu presiden Iran tewas, ya malah mereka berduka cita kawan-kawan ya. Warga Iran bersuka cita, malah warga Konoha yang bersuka cita. Dan kawan-kawan, terkait dengan isu bahwa Iran menjadi negara tercepat pertumbuhan pengabaran Injil di dunia ini, itu juga terlihat dari informasi yang kita dapat, bahkan kita bahas kalau saya nggak salah tahun lalu kawan-kawan, bahwa di Iran itu sudah ya waktu itu ya tahun lalu dikabarkan 50.000 masjid ditutup, tidak ada lagi di sana aktivitas ibadah. Dan itu ya 50.000 dari 75.000 kalau saya nggak salah. Ya, kalau bukan 75.000, 70.000. Nantilah kita cek beritanya. Yaitu sudah ditutup 50.000. Jadi yang tersisa yang aktif tinggal 25.000. Dan dikabarkan banyak masyarakat Iran yang sudah muak ya dengan ajaran tersebut ya, dan mereka banyak yang memilih jadi ateis ya. Dan bahkan ya kabar terbaru ini kabar dari luar negeri kawan-kawan ya, dan kabar-kabar seperti ini tidak mungkin diputar ya di televisi Konoha ya, tidak mungkin dibahas di televisi Konoha. Ini The Rosenberg Sport ya, ini dalam acara The Rosenberg The Rosenberg Report ya. Ini menyampaikan bahwa di Iran itu terjadi pertumbuhan orang yang tertarik kepada Kristus karena mereka melakukan perbandingan. Ternyata ada ajaran yang bertolak belakang dengan syariat Islam, yaitu ajaran Kristus, ajaran yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan damai ya, ajaran yang penuh dengan moralitas yang sangat-sangat tinggi, tidak memaksakan kehendak orang ya, tidak memaksakan orang harus berpakaian seperti ini. Kalau kamu tidak berpakaian seperti ini maka halal darahmu, itu tidak ada dalam ajaran Kristen ya. Dan inilah yang membuat akhirnya banyak orang-orang Iran itu yang datang dan percaya kepada Kristus ya. Dan sebelum kita bahas lebih jauh kawan-kawan informasi ini, saya ucapkan terima kasih dulu kepada kawan-kawan yang sudah support Pavel di Konoha. Itu sudah kita bahas beberapa hari lalu ya. Ini ya pengaruh internet ya, pengaruh internet juga sangat luar biasa. Kita tahu Christian Prince itu menjadi sorotan dunia. Bukan hanya pengaruh internet ya, dan juga pengaruh
fakta dan realita. Artinya mereka lihat di lapangan sangat bertolak belakang ajaran Yesus dengan ajaran yang selama ini mereka pegang. Yes, puji Tuhan, amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di seluruh dunia. Karya penyelamatan terjadi untuk keselamatan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Haleluya. Sukacita dan damai selalu untuk Iran. Tuhan kita melawat ya untuk negara-negara yang belum percaya Tuhan Yesus. Penuaian besar-besaran buat bangsa-bangsa. Amin. Ya kawan-kawan, apa yang terjadi di Iran ini benar ya. Saat ini pun sedang terjadi di Konoha. Dan tahu di Konoha banyak sekali ya kelompok-kelompok agamis ini begitu barbar dan begitu biadab. Ya, kita lihat banyak gereja yang dilarang untuk dibangun, banyak ibadah-ibadah umat Kristen yang dilarang, yang dibubarkan, bahkan sampai terjadi penganiayaan. Dan ternyata itu memicu orang akhirnya menjadi muak. Bahkan yang satu keyakinan dengan mereka menjadi muak dan akhirnya meninggalkan ajaran ini. Jadi kita harus bersyukur kita punya ajaran kasih, ya, ajaran yang Yesus ajarkan. Dan Yesus ini sobat waras ya satu-satunya. Ya, Yesus ini bukan dari dunia ini. Dia itu datang dari surga. Dia itu firman Allah sendiri yang mengambil rupa seorang manusia yang telah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Tapi yang perlu diingat, dia bukan hanya mati, dia juga sudah bangkit dari kematian. Dan Alkitab mengatakan dia telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan dia berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada di situ pun kamu berada. Jadi ya sobat waras, sering sekali saya ulang-ulang ya bahwa di Alkitab itu ada dua orang yang terangkat ke surga, yaitu Elia dan Henok. Tapi Elia dan Henok tidak pernah mengucapkan kalimat ini, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di dalam Alkitab hanya satu-satunya yang mengucapkan kalimat ini, hanya Yesus. Apalagi sekelas nabi palsu yang tidak pernah terangkat ke surga, yang mati konyol, bahkan mayatnya sampai kuburannya katanya masih ada. Apalagi sekelas nabi-nabi cabul, ya, nabi-nabi yang doyan kawin, ya. Mustahil mereka bisa membawa Anda ke surga. Hanya Yesus, kawan-kawan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu adalah jalan yang Allah beri kepada manusia agar manusia itu diselamatkan. Makanya ajaran Yesus itu ajaran ilahi, ajaran yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan damai. Tidak pernah mengajarkan permusuhan, tidak pernah mengajarkan bunuh untuk masuk surga, tidak ada. Karena ajaran surga itu akhlaknya tidak pernah bertentangan dengan moralitas ya manusia. Tidak pernah bertentangan dengan moral yang baik tentunya. Ya. Tapi kalau ajaran iblis itu bertentangan dengan moral yang baik. Ketika moral dunia mengatakan membunuh itu tidak baik, tapi kalau ajaran iblis membunuh itu baik. Bahkan membunuh itu jaminan surga. Ah, itu kawan-kawan ya. Jadi silakan Anda pikir baik-baik dan semoga Anda bisa waras ya. Lewat tayangan ini bantu viralkan. Semoga banyak orang lagi yang tertarik dan mau menerima keselamatan dari surga. Satu-satunya jalan keselamatan yang Allah beri kepada. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan di dalam video barusan. Teman-teman bolehlah mengulang kalau misalnya mau jelas dan lebih jelasnya lagi. Satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa seluruh manusia dari kaum, agama, ras, dan bahasa akan menerima keselamatan apabila mereka membuka pikiran dan hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Firman Tuhan dengan tegas berkata, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit, mereka diselamatkan. Teman-teman, apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini sangat viral. Bagaimana yang terjadi di Iran, yang juga dikabarkan perseteruan dengan Israel. Lalu di saat yang sama Presiden Iran justru mengalami kecelakaan. Tetapi setelah itu ada banyak orang yang kayaknya bersukacita. Saya tidak tahu bersukacita karena apa, tetapi mereka kayaknya bersukacita. Dari beberapa sumber saya lihat ada alasan-alasan mereka kenapa akhirnya bersukacita. Ya,
mungkin karena kehidupan sang presiden itu tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat, saya juga tidak tahu. Tapi ada media-media yang menyampaikan bahwa rakyat Iran itu justru berbahagia, bersukacita. Saya nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi dari berita teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa keselamatan hanya bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Jangan kamu kepanasan ya. Ada di komentar yang mengatakan, sampaikan kepada Ustadz Juma bahwa berita ini justru menghancurkan dia. Dia berkoar-koar tiap hari untuk membahas Alkitab, tetapi justru banyak orang yang di negara-negara Islam yang percaya kepada Yesus. Artinya doa kita kepada banyak orang, kepada bangsa-bangsa itu pasti terjadi. Karena Kristus berkuasa, dia tidak mati di dalam kematian selama-lamanya, tapi dia mati dan bangkit dan berkuasa selama-lamanya. Dia mengasihi umat manusia, saya dan saudara. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu untuk memberitakan kabar baik, berdoa bagi banyak orang supaya mereka diselamatkan. Semoga teman-teman dicerdaskan, tidak perlu kepanasan. Teman-teman muslim yang ada di Konoha, di Indonesia, saya mengasihi teman-temannya. Apapun respon Anda saya hargai, tapi berita ini mesti kita doakan supaya itu benar-benar terjadi. Karena dari Sabang sampai Merauke sampai dunia mesti percaya kepada Yesus yang menyelamatkan. Hanya Yesus yang pernah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada nabi lain yang mengatakan itu. Hanya Yesus satu-satunya. Percayalah karena dialah juru selamat satu-satunya. Berpindah keyakinan itu hakmu, tetapi jangan persekusi orang yang sudah memilih Kristus. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.